Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda diberkati Tuhan. Dan hari ini kita kembali lagi ke dalam satu program pengajaran dari Gereja Kemuliaan Sion, Light to the Nations, dengan program Switch namanya. Dan saya percaya Anda juga sudah diberkati dengan program Switch yang perdana yang lalu, yang bicara soal perselingkuhan, bukan? Nah, hari ini saya akan bicara soal blame game, permainan menyalahkan. Saudara tentu bertanya, kenapa disebut namanya blame game? Kenapa permainan? Ya, ini seperti sebuah permainan sebenarnya, saudara. Kenapa, saudara? Anda pernah bermain game? Pernah tentunya ya. Pernah, apalagi anak-anak muda. Saya saja sebagai senior pastor juga main game. Tapi gamenya adalah untuk melatih otak. Ya, melatih saudara pergerakan supaya daya ingat terus berjalan dengan baik. Ya, terus kemudian motorik juga. Nah, tentunya, saudara, dalam bermain game untuk beberapa orang bisa ketagihan, nyandu, dan terikat. Nah, hal yang sama dalam permainan menyalahkan juga bisa seperti itu. Karena kita udah keasikan menyalahkan orang lain dan kita nyandu untuk menyalahkan orang lain. Dan itulah yang sebabnya kenapa saya sebut blame game. Saudara, blame game adalah satu permainan yang menurut saya yang sangat mudah untuk dimainkan. Kenapa? Karena setiap orang bisa memainkan game ini atau permainan ini. Beda kalau di gadget saudara. Mungkin nggak semua orang bisa main gitu ya. Ada hal-hal yang secara teknis atau secara keterampilan mesti dimainkan. Tapi kalau ini setiap orang bisa. Dari anak kecil sampai orang tua bisa melakukan dan bermain ini. Permainan ini jadi menurut saya mudah. Dan bukan cuma mudah, tapi murahan. Kenapa saya sebut murahan? Karena ini adalah sesuatu yang sangat mudah dimainkan tapi berbahayanya luar biasa. Kenapa berbahaya? Ikuti terus nanti di dalam pembahasan ini ya. Saudara, permainan menyalahkan bukan cuma berbahaya bagi hubungan kita sesama. Saya percaya kita pernah menyalahkan orang tua, menyalahkan anak bagi orang tua, atau anak menyalahkan orang tua, istri menyalahkan suami, dan sebaliknya suami menyalahkan istri. Begitu ya. Nah, itu sebabnya kita melihat efeknya nanti itu bukan cuma merusak hubungan sesama, tetapi juga merusak mental. Mental dari yang menyalahkan dan mental dari yang disalahkan. Kenapa bisa begitu? Kita akan terus belajar, saudara. Nah, saudara, ada satu kalimat yang mengatakan demikian. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang mau disalahkan. Saya yakin Anda juga nggak mau disalahkan, bukan? Iya kan? Nah, sekalipun sebenarnya ia telah melakukan kesalahan sebenarnya. Udah sih, misal seseorang melakukan kesalahan. Biarpun dia tahu dia salah, disalahkan nggak mau. Apalagi kalau dia tidak berbuat kesalahan, betul nggak saudara? Ya, itu sebabnya kenapa saya melihat saudara, permainan, perhatikan baik-baik kalimat ini, permainan menyalahkan orang lain, atau keadaan, atau bahkan Tuhan, telah menjadi pola manusia berdosa sampai hari ini. Jadi Anda bisa melihat bahwa permainan menyalahkan itu udah jadi pola, udah jadi pattern. Kalau sudah jadi pattern, apa yang terjadi? Ya kita jadi melakukan itu menjadi sesuatu yang biasa. Sesuatu yang normal. Karena itu menjadi pola. Gitu saudara. Sama seperti orang pola tidur, kalau udah begadang terus, itu biasa. Pola makan yang nggak teratur, itu jadi sudah terbiasa. Nah, permainan menyalahkan orang lain. Bisa orang tua, bisa ayah, bisa anak, bisa siapapun. Menyalahkan orang lain, keadaan kita salahkan, bahkan Tuhan kita salahkan. Sering manusia seperti itu. Nah, itu jadi pola. Nah, hati-hati saudara, ketika pola ini terjadi, kita perlu lepas dari pola yang salah ini. Ya, kita melihat satu ayat firman Tuhan bagaimana sejak dari Taman Eden, Adam sudah menyalahkan. Bermain dalam permainan menyalahkan maksud saya. Blame game ini. Kita lihat Kejadian 3 ayat 9 sampai 13. Firman Tuhan bilang, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Di mana engkau? Jadi Adam bersembunyi waktu itu sudah berdosa, kita tahu semua. Lalu Tuhan panggil kau ada di mana? Gitu. Lalu Adam menjawab begini, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Perhatikan saudara, karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi. Lalu ayat 11 firman-Nya, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lalu saudara di dalam ayat 12 manusia itu Adam jawab begini. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Dia menyalahkan siapa? Hawa saudara. Jadi permainan menyalahkan sudah mulai ada di mana? Taman Eden. Lalu kemudian ayat 13. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu. Jadi Tuhan ngomong nih sekarang kepada Hawa yang disalahkan. Apa yang telah kamu perbuat ini?
Jawab perempuan ini. Saudara, perempuan itu jawab apa? Ular yang memperdaya aku, maka aku makan. Saudara, Adam tadi bilang perempuan yang kau berikan itu kepadaku. Jadi dia bukan cuma menyalahkan Hawa, tapi menyalahkan Tuhan. Ini gara-gara Tuhan kasih perempuan ini kepadaku gitu. Lalu ketika Tuhan tanya kepada perempuan, enggak, ular yang kasih tahu. Jadi apa? Permainan game ini itu bisa menggulung terus. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus hati-hati, saudara. Ya, saya percaya, saudara, kita nggak mungkin mudah untuk mau disalahkan. Begitu ya, saudara ya. Nah, oleh karena itu, saudara, karena kita nggak mau disalahkan, perhatikan baik-baik. Walaupun sudah bersalah, orang nih ya, si A ya, sudah berbuat salah nih, nggak mau disalahkan. Sebelum dia disalahkan karena dia tahu dia salah, dia lakukan counter. Counternya apa? Dia serangan balasan, serangan awal, yaitu apa? Menyalahkan orang lain. Jadi sebelum dia disalahkan, karena dia tahu dia salah, sebelum dia disalahkan, dia nyalain dulu. Entah orang lain, entah keadaan, entah Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, permainan menyalahkan ini adalah permainan di jiwa kita, di pikiran kita, dan hati-hati. Apalagi kalau itu sudah menjadi pola, sudah menjadi pattern kebiasaan buat kita. Dengarkan pelajaran ini supaya kita bisa merdeka dari blame game ini. Dan jangan main game lagi seperti yang ini, blame game. Amin? Saudara, ada sebuah artikel. Artikel ini ditulis oleh seorang bernama Michael Timms. Ya, Michael Timms menulis sebuah artikel berjudul dalam bahasa Inggrisnya dulu ya, saya kasih tahu ya. Blame culture is toxic. Here is how to stop it. Dalam bahasa Indonesianya kira-kira begini, Michael Timms menulis, budaya menyalahkan adalah beracun. Inilah cara menghentikannya. Itu artikel ada, dan artikel itu diterbitkan di Harvard Business Review yang sangat terkenal, saudara, Harvard Business Review ini, dan ditulis di tanggal 9 Februari 2022. Jadi relatif masih baru, saudara. Nah, artikel ini membahas hasil riset dari orang-orang yang diriset. Ternyata ada 4 perilaku manusia atau 4 sikap manusia yang sangat berbahaya dalam kaitannya dengan hubungan. Yang pertama adalah mengkritik. Kritik itu yang pertama. Sikap suka mengkritik itu berbahaya. Yang kedua, menyepelekan atau merendahkan. Ya, merendahkan orang lain itu berbahaya di dalam membangun hubungan. Yang ketiga, defensif. Mempertahankan diri gitu ya. Enggak kok, enggak begitu, kayak defensif. Itu berbahaya dalam membangun hubungan. Mengelak atau menghindar, begitu saudara. Mencari-cari alasan untuk mengelak. Jadi ada 4 yang berbahaya menurut dia. Yang pertama adalah mengkritik, yang kedua adalah merendahkan, menyepelekan, yang ketiga adalah defensif, ya, nggak pernah mau mengakui kalau dia salah, dan seterusnya, defensif, bertahan, dan yang keempat mengelak atau menghindar, cari-cari alasan mau menghindar. Nah, dari keempat hal ini, saudara, yang mewakili keempat ini, sikap yang mewakili semua dari 4 hal perilaku ini adalah blaming, yang mewakili sekaligus blaming atau blame game. Jadi blaming mewakili 4 perilaku ini sekaligus, saudara. Mengkritik juga termasuk di dalamnya, jadi dia blaming, lalu dia merendahkan, lalu kemudian dia juga defensif. 4 hal ini jadi satu, blaming. Hati-hati, saudara. Jadi, saudara, kadang-kadang permainan blaming atau permainan menyalahkan, blame game, kadang-kadang tidak kelihatan secara jelas, tidak kentara, saudara. Tapi sebenarnya isinya menyalahkan juga. Kita lihat satu ayat cerita Alkitab tentang Marta dan Maria. Kita sudah tahu ceritanya. Bagaimana Lazarus mati. Yesus datang terlambat, bukan? Karena Yesus sengaja 2 hari tidak segera ke rumah Lazarus ketika dia tahu Lazarus sakit. Nah, di dalam ayat yang ke-21 Yohanes pasal 11, Marta berkata begini sama Yesus. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalimat ini nggak begitu kelihatan, saudara, bahwa ini blaming. Tapi sebenarnya esensinya adalah, coba engkau Yesus kalau datang sebelumnya, pasti nggak mati. Ini gara-gara kamu terlambat, makanya dia seolah-olah mau menyalahkan. Inti kalimat itu ada unsur blamingnya. Hal yang sama ternyata Maria juga ngomong yang sama loh. Ayat 32 dalam Yohanes 11. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan berkata kepadanya hal yang sama. Apa? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi dia masih tetap juga tanpa sadar melakukan apa? Blame game.
Menyalahkan Yesus ini gara-gara kamu terlambat, atau kalau bahasa kasarnya gitu, karena terlambat nggak datang tepat waktu, mati saudaraku. Nah saudara yang dikasihi, itulah sebabnya hati-hati dengan blame game. Kita kadang-kadang menyalahkan orang lain tanpa kita sadari. Dengan perkataan, dengan sikap, kita tanpa sadar kita menyalahkan orang lain. Kita sendiri mungkin nggak berasa, tetapi sebenarnya esensinya sudah jadi pattern buat kita untuk gampang enak menyalahkan orang lain. Oke, nah sekarang kita masuk kepada berikutnya. Apa sih penyebab dari blame game? Kenapa blame game itu bisa terjadi? Saya melihat ada beberapa penyebab, dasar-dasar kenapa blame game bisa terjadi dalam diri seseorang bermain dalam permainan menyalahkan ini. Yang pertama adalah ketika seseorang mengalami kondisi yang menyusahkan atau menyulitkan. Ketika orang mengalami kondisi yang menyusahkan, menyulitkan, baik pribadinya, baik keluarganya, bahkan gereja, pekerjaan, begitu ya, atau usaha. Jadi kadang-kadang karena usaha kita bermasalah, pekerjaan kita bermasalah, gitu ya, pribadi kita, keluarga kita yang menimbulkan banyak kesulitan sama kita. Nah, di situ biasanya blame game mulai terjadi tuh. Ya, hati-hati loh saudara. Padahal dengan kondisi yang menyusahkan dan menyulitkan, Tuhan lagi mau membentuk kita, bukan untuk kita blaming, tapi membuat kita menjadi keluar jadi lebih baik. Begitu, ya. Saudara ingat nggak saudara ketika bangsa Israel menyalahkan Musa? Kami juga udah bilang apa ketika di depan ada Laut Kolsom, di belakang ada tentara Firaun mengejar, bangsa Israel kan ketakutan kan, umat Israel bilang, kami juga bilang apa, dia salahkan siapa? Musa, ngapain ganggu kami gitu. It's easy, sangat mudah untuk bermain dengan blame game, menyalahkan orang lain, dan bahkan saudara itu jadi permainan yang murahan menurut saya. Saudara, bukankah istri Ayub juga begitu? Istri Ayub, saudara, ketika keadaan oke, keadaan baik, nggak menyalahkan apa-apa. Tapi begitu keadaan buruk, dia salahkan Ayub. Bahkan dia bilang begini, Ayub, kamu masih mau menyembah Tuhan, kutuki itu Tuhanmu. Jadi dia nyalain siapa? Nyalain Tuhan. Nah, tanpa disadari, saudara, kita suka begitu ketika kondisi kita sulit. Periksa baik-baik, hidup saudara, hidup kita semua, apakah kita sekarang ini dalam tekanan? Dalam keadaan sulit, kita bisa salahkan istri kita loh. Kita bisa salahkan suami kita. Kita bisa salahkan orang tua, anak. Bahkan pekerja di gereja, pelayanan bisa kita salahkan. Pendeta kita bisa salahkan. Gembala kita bisa salahkan. Senior pastor kita bisa salahkan. Siapa kita bisa salahkan. Karena itu permainan yang gampang untuk dimainkan. Itu yang pertama penyebab blame game. Yang kedua, terjadinya karena adanya stagnasi dan kemerosotan. Dalam bisnis, dalam karir, kesehatan rosot gitu ya. Bahkan kalau di gereja mungkin jumlah jemaat menurun, itu bisa menjadi blame game. Bukan cuma gembala yang menyalahkan, tapi jemaat bisa menyalahkan. Semua macam-macam begitu saudara. Blame game, menyalahkan gereja, menyalahkan pendeta, karena kesehatan, menyalahkan orang lain. Banyak terjadi seperti itu saudara. Bapak ibu saudara, bukankah Gideon menyalahkan Tuhan ketika begitu banyaknya musuh datang, ketika tuayan dijarah habis-habisan oleh bangsa Midian? Saat dia disembunyikan di tempat pemerahan anggur, bukankah malaikat datang kepada dia dan dia bilang, mana Tuhan yang katanya hebat itu? Mana yang aku diterima cerita dari nenek moyang? Kenyataannya begini tuh. Nah, kenapa? Karena terjadinya kemerosotan. Terjadinya keadaan ekonomi yang tidak baik secara masyarakat, komunitas. Stagnasi. Nah, itulah yang sering terjadi, saudara. Bapak Ibu hati-hati ya. Kalau Anda stagnasi di pekerjaan, stagnasi di bisnis, kemerosotan di keuangan, kemerosotan di kesehatan, jangan salahkan siapa-siapa. Belajar untuk terus melihat kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Yes. Oke, yang ketiga saya melihat penyebab blame game adalah kesombongan. Nah, ini juga banyak karena kita sombong, merasa diri benar gitu ya. Kita gampang nyalain orang, biasanya gitu tuh saudara. Orang Farisi adalah contohnya. Orang Farisi itu begitu, suka nyalain orang terus saudara. Kenapa? Karena dia merasa paling benar gitu. Hati-hati saudara, kalau merasa diri benar, perhatikan. Siapapun dia, mau jemaat, mau orang biasa, mau pendeta sekalipun, kalau merasa dirinya paling benar, sombong, pasti suka nyalain orang. Bukankah Farisi pernah membawa orang yang buta dari lahir bawa kepada Yesus, nanyanya gini, menurut kamu Tuhan, yang salah siapa? Dia nggak bilang begitu, dia nggak bilang Tuhan, dia bilang menurut kamu siapa? Menurut engkau siapa yang salah? Anaknya yang salah atau orang tuanya karena dia lahir buta? Anda lihat,
Bahwa orang yang merasa dirinya benar selalu mau nyalain orang aja bawaannya. Saudara, saya melihat ya, kita ini harus hati-hati. Kalau kita ini suka nyalain orang, gampang sekali nyalain orang, seringkali justru jangan-jangan masalahnya ada di kita. Saya ulangi, kalau kita sering menyalahkan orang lain, jangan-jangan masalahnya ada di kita, bukan di orang lain. Hati-hati. Kenapa permainan menyalahkan ini sangat murahan menurut saya dan sangat mudah dilakukan? Karena manusia mau melepaskan diri dari tanggung jawab dan gak mau disalahkan. Mau melepaskan diri tanggung jawab terhadap semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Cara yang paling mudah, lempar. Adam kan begitu awalnya. Dia nggak mau mengakui, aku salah. Dengerin perempuan itu ngomong misalnya. Aku salah, Tuhan. Nggak, dia bilang, ini sih Tuhan, kenapa kasih perempuan ini? Dan seterusnya. Kita nggak mau bertanggung jawab, kita nggak mau mengakui kesalahan, kita lemparin kesalahan kepada orang lain. Perhatikan baik-baik. Hati-hati. Itu sebabnya kenapa orang yang suka bermain dengan blame game, nggak gampang dia bertobat. Hari ini, yuk kita belajar saudara supaya kita mau menjadi orang yang mau bertobat. Jangan suka nyalain orang lain. Jangan suka nyalain keadaan. Apalagi keadaan nyalain Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Blame game bisa terjadi begini saudara. Sering terjadi begini. Istri dalam kondisi pandemi nih ya. Dalam hubungan rumah tangga nih ya. Di masa pandemi istri bisa nyalahkan suami karena suami mengambil keputusan yang salah dalam investasi. Bukankah yang lalu pernah ada yang namanya investasi bodong? Nah, karena suami salah dalam mengambil investasi, ya karena kebawa ke teman-temannya barangkali. Nah, saudara, istri mulai menyalahkan dan menyalahkannya luar biasa. Kondisi ekonomi dan sebagainya dalam keluarga. Suami juga bisa menyalahkan istri. Menyalahkan istri dalam hal apa? Anaknya nakal lah, keuangan bermasalah karena kamu tidak bisa tanganin keuangan keluarga. Bisa. Bos bisa nggak nyalain anak buah? Bisa. Ini menarik nih antara bos dengan anak buah saudara, menyalahkan. Esensinya sama tapi saling menyalahkan. Misalnya gini, bos nyalain anak buah. Kamu tahu nggak gara-gara kamu nih usaha merosot gitu. Si anak buah juga nyalain bos yang sama. Ini gara-gara si bos nih makanya usaha jadi merosot. Tuh bisa begitu. Padahal saudara esensinya sama. Lucu kan kalau udah kayak gitu saudara. Oh iya, hal yang sama di gereja juga bisa begitu. Gembala bisa bilang kepada jemaatnya, ini jemaatnya kurang berdoa, kurang sungguh-sungguh. Sebaliknya jemaat juga bilang begini, karena gembalanya kurang berdoa gitu. Dan kurang sungguh-sungguh, kurang peduli dan sebagainya. Ini saling menyalahkan, nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada habisnya. Anda ngerti maksud saya, saudara? Nah, itulah sebabnya kenapa kita perlu hati-hati. Anak juga suka nyalain orang tua kan? Iya, anak bilang, ya habis papa mama nggak ngerti saya, papa mama nggak tahu dunia anak muda, udah kolot dan sebagainya. Oh iya, sedangkan orang tua bilang, kenapa nih anak di sekolahin juga hasil sekolahnya nggak bagus, udah sekolah lulus dapat kerjaan juga jelek, kamunya sih inilah itulah, betul. Oh iya, itulah sebabnya kenapa hati-hati saudara ya, kita jangan sampai terjadi membiarkan blame game terjadi dalam hidup kita masing-masing. Nah, sekarang kita melihat bagian-bagian terakhir dari pelajaran ini adalah konsekuensi dari blame game. Ingat, kita tidak hidup terpisah dari yang lain. Apa yang Anda perbuat, apa yang saya perbuat, pasti membawa konsekuensi dengan orang di sekitar kita. Jangan pernah bilang, apa yang saya perbuat tanggung jawab sama saya. Nggak bisa. Itu pasti ada pengaruh. Pengaruh di keluarga, pengaruh di gereja, pengaruh di pekerjaan, pengaruh dalam bisnis, pengaruh dalam komunitas, bahkan pengaruh dalam sebuah negara. Hati-hati. Jadi hidup ini sebenarnya ada prinsip yang namanya sebab akibat. Nggak ada segala sesuatu terjadi begitu saja. Pasti ada sebabnya. Betul nggak saudara? Oh iya, itu sebabnya hati-hati dengan perkataan, dengan tindakan, dengan keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita, saudara ya. Itu bisa membuat kita jadi salah. Karena tanpa kita sadari, konsekuensi yang kita lakukan, kita sering tidak kepikir ke sana. Saudara, Anda perlu melihat, saudara, ada beberapa hal dalam konsekuensi ini, saudara. Ya, sebelum saya nanti masuk kepada kesimpulan. Nah, di dalam konsekuensi saya melihat ada beberapa hal. Anda boleh catat kalau Anda mau catat. Yang pertama, seringkali konsekuensi dari blame game itu menimbulkan masalah dalam kejiwaan. Oh iya. Kenapa? Orang bisa jadi marah, orang bisa jadi kecewa, bahkan orang jadi terluka
Apalagi kalau seseorang yang tidak berbuat seperti itu disalahkan. Itu bisa terluka. Itu bisa kecewa. Itu bisa marah. Siapapun dia, termasuk pendeta. Saudara jangan berpikir pendeta nggak bisa kecewa, nggak bisa terluka. Oh ya bisa, dia juga manusia, bukan? Ya. Nah ini membuat jiwanya jadi tanpa sadar goncang atau jadi terkontaminasi. Karena marah. Karena dia disalahkan. Begitu, kemarahan terjadi, kekecewaan terjadi, terluka bisa terjadi. Coba perhatikan. Banyak orang yang main dengan blame game, yang terjadi adalah saling melukai. Konsekuensi yang kedua, saya melihat bahwa timbul rasa bersalah bagi yang disalahkan. Bahkan tertuduh. Makanya kalau dia merasa, aduh iya ya gua salah, apalagi terus disalahin, dia merasa tertuduh. Orang yang merasa bersalah, begitu kuat. Orang yang merasa tertuduh dalam hidupnya. Maka orang ini sulit untuk breakthrough. Sulit. Karena setiap kali dia mau mengerjakan sesuatu, timbul rasa bersalah, timbul rasa tertuduh. Bukankah ada orang-orang Kristen tertentu disuruh ke gereja juga nggak mau karena dia baru saja mungkin melakukan sesuatu, dosa dan sebagainya, dan dia merasa bahwa dia tidak layak. Begitu. Dan merasa dituduh. Setan itu kan penuduh, saudara. Makanya ketika kita menyalahkan orang lain, maka setan bisa pakai kata-kata kita untuk membuat orang yang kita salahkan ini jadi tertuduh dan tidak bisa bangkit. Merasa bersalah, gitu. Rasa bersalah, begitu. Hati-hati, saudara. Dengan rasa bersalah. Kita bisa bersalah, tapi saya percaya Tuhan sudah mengampuni kita. Bisa katakan amin? Ya. Yang ketiga saya melihat, yang bisa terjadi konsekuensi dari blame game ini adalah defensif dan ofensif. Nah saudara, ketika kita disalahkan, pasti kita defensif. Kita mencoba untuk defensif, kita mencoba untuk bertahan, bukan? Oh iya, lu jangan pikir gua disalahkan. Enggak dong, enggak gini. Akhirnya untuk bisa dia keluar dari tekanan, dia kembali menyerang, menyalahkan. Jadi pertama dia disalahkan, dia defensif, dia bertahan, dia coba menjelaskan. Kalau kelihatannya nggak bisa, dia balik nyerang. Nah, maka itu blame game itu jadi muter. Permainannya makin besar, jadi seperti efek dari bola salju yang merosot dari atas gunung ke bawah makin lama makin gede. Kalau saya menyalahkan seseorang, seseorang defensif, dan dia merasa ditekan terus, dia akan nyalahkan saya. Dan dia bisa nyalakan yang lain. Nah, Anda lihat, saling melukai terjadi. Nah, kalau sudah begini, hubungan di keluarga, hubungan di pelayanan, jadi nggak beres. Hubungan dalam pekerjaan, dan seterusnya. Hubungan macam-macam, saudara, jadi rusak. Karena defensif, ofensif yang terjadi. Konsekuensi berikutnya saya melihat adalah menyuburkan mental korban. Jadi korban, dan menimbulkan kemunduran. Ah iya dah, emang gue salah, gue disalahin terus. Dia mundur, lama-lama dia menarik diri. Di keluarga jarang ngomong, gitu ya. Di keluarga tidak mau berinteraksi, kalau ngumpul keluarga nggak mau datang, gitu. Karena dia merasa dia disalahkan, gitu. Yang namanya dia bisa merasa seperti itu, ya. Makanya blame game itu bisa membuat orang jadi mental korban. Hati-hati, saudara. Ya, lalu kemungkinan kalau di gereja juga sama, dimanapun sama, dia menarik diri, pelan-pelan, mundur-mundur. Lama-lama dia nggak tahu lagi, nggak terlibat dan bisa-bisa gone, hilang. Kenapa? Karena merasa dia sebagai mental korban. Hati-hati, jangan terlalu gampang bermain dalam permainan menyalahkan. Hal berikutnya yang saya melihat adalah menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Saya melihat ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang blame game itu sebenarnya adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab. Ya, kalau kita mau bertanggung jawab, kita akan bilang begini, ya memang saya salah. Saya akui saya salah. Ya, dan saya mau belajar untuk berubah. Dan betul mau berubah. Tapi kalau kita nggak mau bertanggung jawab, kita lemparkan. Paling gampang kan melemparkan tanggung jawab, melemparkan kesalahan kepada orang lain. Very easy, sangat mudah. Jadi hati-hati, saya melihat begini. Dalam permainan menyalahkan ini, berat sekali efeknya ke depan. Dan saya berharap bagi Anda yang mengikuti switch, Anda di gereja kemuliaan Sion Light to the Nations, hendaklah engkau mulai sadar bahwa blame game ini sangat berbahaya. Ya, nah sebagai akhir dari pelajaran ini, saya mau memberikan kepada Anda kesimpulan dari apa yang saya sudah bagikan kepada Anda ini. Ada beberapa kesimpulan yang Anda perlu catat, Anda perlu simak baik-baik. Oke? Kesimpulannya adalah begini.
permainan menyalahkan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada menyelesaikan masalah. Saya ulangi, permainan menyalahkan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah bukan dengan cara menyalahkan orang lain, tapi menyelesaikan masalahnya. Lihat masalahnya, lalu bagaimana cari solusinya, bukan menyalahkan orang lain. Sekali lagi, permainan menyalahkan adalah permainan yang sangat mudah dimainkan dan murahan itu. Murahan. Jangan pernah lakukan itu lagi. Amin. Berikutnya, saudara, saya melihat di dalam kesimpulan yang saya mau coba sampaikan adalah permainan menyalahkan tidak pernah bisa membuat seseorang menjadi lebih baik, lebih pinter, lebih benar. Nggak bakal. Saya menyalahkan orang lain tidak membuat saya lebih pinter dari dia. Tidak membuat saya itu menjadi lebih baik dari dia. Tidak membuat saya lebih benar dari orang yang saya salahkan. Sebaliknya, orang yang disalahkan pun tidak menjadi lebih bodoh dari kita. Nah, tidak ada, saudara. Jadi hati-hati dengan permainan menyalahkan. Ya, salahkan istri, nyalahkan orang, teman, nyalahkan suami, nyalahkan pendeta, nyalahkan keadaan, nyalahkan gembala, nyalahkan ini, nyalahkan itu permainan yang murahan. Itu permainan yang sangat mudah dimainkan. Anak kecil juga bisa main itu. Anak-anak kecil juga bisa menyalahkan, temannya lah disalahkan, dan seterusnya. Haleluya. Nah, oleh karena itu, apa kesimpulannya selain dalam hal ini? Yang pertama, kalau Anda mau keluar dari permainan blame game ini, yang pertama adalah jaga kerendahan hatimu. Kita harus punya cukup kerendahan hati untuk tidak. Karena kan tadi saya bilang salah satu penyebab dari blame game adalah kesombongan, merasa diri benar. Orang yang punya kerendahan hati tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Bahkan siap mengakui kesalahannya. Bahkan siap melihat keadaan itu yang salah, bahwa dia tahu dia salah, dia mau mengoreksi diri. Itu yang pertama, kita harus menjaga kerendahan hati kita. Hal yang kedua, saya melihat kesimpulan bagaimana supaya saudara bisa tidak lagi ikut-ikutan bermain dalam permainan menyalahkan ini adalah jangan pernah merasa diri benar. Satu paket ini dengan kerendahan hati, jangan merasa diri benar, paling benar, sombong. Kita perlu hati-hati. Saudara, kesombongan atau kerendahan hati adalah pilihan. Saudara yang memilih, saya yang memilih, mau rendah hati atau mau sombong. Hal berikutnya saya melihat, saudara, yang perlu kita perhatikan dalam kesimpulan yang saya mau buat dalam blame game ini, saudara. Ingat baik-baik, keutuhan dan kesatuan dalam rumah tangga, dalam gereja. Saudara, dalam rumah tangga, dalam gereja, lebih penting daripada menyalahkan orang lain hanya untuk memperlihatkan siapa yang benar, siapa yang salah. Buat apa kalau Anda ternyata benar pun, tetapi sudah terjadi kerusakan? Ingat baik-baik, yang namanya keutuhan dan kesatuan keluarga, keutuhan dan kesatuan gereja, itu harus dinomorsatukan. Itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar mau menyalahkan untuk menunjukkan siapa benar, siapa salah. Buat apa? Kalau Anda benar pun si A yang salah, tapi udah terjadi kerusakan. Lebih baik kita berdiam diri dan bertobat. Lebih baik kita mengerti bahwa Tuhan mau proses setiap orang. Bisa katakan amin? Ya. Nah, kesimpulan berikutnya saya melihat begini. Lebih baik kita cari solusi daripada menyalahkan. Betul nggak, saudara? Oh iya dong, gampang menyalahkan orang lain. Mendingan kita duduk sama-sama, kita lihat persoalannya apa. Yuk kita cari penyelesaiannya tanpa harus menyalahkan. Karena sekali lagi, dengan menyalahkan, kita melepaskan diri dari tanggung jawab. Itu sebabnya hati-hati dengan blame game. Cari solusi, bukan nyalahin orang, nyalahin keadaan. Bukan. Dan ingat loh, berikutnya saya mau sampaikan. Yakobus bilang apa? Yakobus 1 ayat 19. Hendaklah kita ini cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan lambat untuk marah. Jadi artinya apa? Kita harus banyak bisa mendengar. Lebih banyak mendengar daripada ngomong, ngoceh, ngomelin orang, salahin orang. Hati-hati, saudara.
Nah, ingat baik-baik saudara, berikutnya di dalam kesimpulan ini, hubungan saudara dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dalam keluarga, hubungan saudara yang baik dan sehat lebih penting. Hubungan yang sehat, hubungan yang baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam gereja, itu jauh lebih penting saudara. Daripada menunjukkan benar dan salah. Daripada saudara merasa bahwa Anda menjadi lebih baik rasanya. Saudara, hubungan itu kalau kondusif itu akan jauh lebih baik. Ingat baik-baik itu saudara. Ya, belajar untuk mengendalikan diri. Kesimpulannya adalah belajar untuk mengendalikan diri. Karena sering terjadi blame game karena kita kurang mengendalikan diri kita. Pengendalian diri dalam hal apa? Sabar. Coba katakan sabar. Ya, jadi orang kita harus belajar sabar. Belajarlah merespons, jangan bereaksi. Saya pernah katakan, saudara, orang yang bereaksi adalah orang yang menumpahkan semua emosi, kekesalan, kemarahan, kekecewaannya tanpa mikir resikonya kepada orang lain dan keadaan dan hubungan dengan yang lain. Berespons artinya Anda mikir sebentar, renungkan baik-baik apakah tindakanmu, omonganmu, perkataanmu, ataupun saudara punya reaksi saudara akan bisa menimbulkan bahaya. Dan saudara harus belajar mengendalikan diri untuk tidak menyerang orang lain atau menyerang balik. Simpan baik-baik, kendalikan baik-baik, jangan jadi orang yang nyerang balik. Ingat loh, kita ini pembawa damai. Amin. Kesimpulan terakhir, blaming adalah satu perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, blaming adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan tidak percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8:28. Jadi kesimpulannya begini. Toh Tuhan bisa pakai dalam setiap kesalahan, dalam setiap masalah, dalam setiap hal yang mungkin mengganggu, menyusahkan, menyulitkan. Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Percayakah Anda Tuhan kita itu baik? So, kalau kita tidak menyalahkan, izinkan Tuhan intervensi, Dia bisa mengubah semuanya. Dan kita juga mau belajar bertanggung jawab. Ya, sekali lagi saya ulangi, blaming adalah satu perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Dan bahkan kita menunjukkan bahwa kita tidak percaya kalau Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara, bagi saya yang mengasihi Dia. Saya percaya kita bisa lepas, tidak lagi bermain dalam permainan menyalahkan. Amin. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan pelajaran ini dan ingin bertanya, ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh, atau mungkin Anda mau menyampaikan sesuatu yang Anda alami, mungkin dengan kesaksian juga boleh yang Anda alami, silakan. Tapi kalau mau bertanya juga boleh. Dan Anda bisa ketik di link berikut ini. Ya, nanti saya akan jawab pada episode berikutnya pertanyaan-pertanyaan saudara. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.